Halo semuanya, tahu nggak sih dampak dari globalisasi? Di era globalisasi saat ini, banyak persoalan ekonomi yang muncul. Terlebih, di era pandemi, permasalahan ekonomi sangat meningkat. Di antaranya seperti melonjaknya angka pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran terjadi karena banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya agar perusahaan tersebut tetap dapat beroperasi. Akibat dari PHK ini, mereka kehilangan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk terus melangsungkan roda kehidupan ini, maka diperlukan sebuah disiplin ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ada 3 kategori pembagian ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Inti masalah ekonomi tersebut adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat memuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan ini kemudian menyebabkan timbulnya sebuah kelangkaan. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Untuk mengatasi kelangkaan tersebut dapat dilakukan dengan efisiensi dalam memproduksi suatu produk. Kurva kemungkinan produksi menunjukkan titik efisiensi produksi. Tidak semua barang dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia, dan kita harus memilih output mana yang harus kita hasilkan dan berapa banyak. Bentuk kurva kemungkinan produksi ini miring dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan jumlah produksi barang yang satu akan menurunkan jumlah produksi barang yang lain. Contoh kasus pada produksi kulkas dan handphone. Pada kasus ini, kita ingin menambah kulkas yang diproduksi, maka jumlah handphone yang diproduksi harus dikurangi. Nah, siapa sajakah pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi ada 3, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan rumah tangga negara. Ketiga pelaku ekonomi tersebut saling berhubungan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Arus ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu arus ekonomi 2 sektor dan arus ekonomi 3 sektor. Arus ekonomi 2 sektor melibatkan rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Kedua pelaku ini akan berhubungan saling menguntungkan satu sama lain. Arus ekonomi 3 sektor melibatkan rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, dan pemerintah. Ketiga pelaku ini saling berhubungan untuk menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Selama 1 dekade terakhir, ekonomi digital menjadi pendorong utama perubahan struktural dan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu inovasi pasar yang paling mutakhir pada saat ini yaitu e-commerce. E-commerce adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan.